wawasan kebangsaan adalah konsep cara pandang atau perilaku kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan identik dengan wawasan Nusantara atau cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional, tujuan politik, sosial dan budaya, ekonomi dan pertumbuhannya, dan pertahanan nasional. Sedangkan bela negara menurut kami yaitu suatu sikap atau usaha oleh warga negara itu sendiri untuk membela, mempertahankan kedaulatan negara tersebut. Terkait dengan wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia atau jati diri bangsa Indonesia sendiri terhadap negaranya sendiri. Jadi, bagaimana warga negara melihat bangsanya sendiri, melihat jati dirinya sendiri, dan kemudian melihat bagaimana potensi wilayah dan potensi keberagaman lingkungan, alam, dan lain segala macam. Artinya cara pandang bangsa Indonesia sendiri melihat bangsanya sendiri, melihat kita sendiri. Sementara kalau untuk bela negara, itu sikap dan perilaku kita terhadap bagaimana sikap dan perilaku kita terhadap negara kita, seperti sikap kecintaan kita, sikap nasionalisme kita, dan sikap patriotisme kita terhadap negara kita. Wawasan kebangsaan itu merupakan sudut pandang suatu bangsa dalam memahami keberadaan jati diri dan lingkungannya. Artinya di sini kita bangsa Indonesia harus mengetahui jati diri kita dan lingkungan, di mana nanti disinilah akan ada nilai-nilai dari bela negara, seperti cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan Pancasila. Kalau menurut kami wujud untuk bela negara ini yang pertama yaitu pendidikan kewarganegaraan. Yang jelas pertama pendidikan. Yang kedua pengabdian. Jadi menurut kami pengabdian itu harus terus ikhlas untuk membangun bangsa ini. Ya seperti contohnya guru ya harus ikhlaskan untuk guru full 100% menjalani profesinya secara ikhlas demi tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu salah satu bela negara juga. Dan menurut kami turut aktif membantu aparat keamanan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban minimal di daerahnya atau di lingkungannya tersebut. Yang seterusnya mendukung kebijakan pemerintah demi kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh. Gitu menurut kami. Kalau menurut saya sebetulnya bagaimana cara untuk mempertahankan agar hambatan, tantangan, dan gangguan ini tidak masuk ke dalam negara kita atau tidak masuk menggoncang keutuhan daripada negara kita. Di antaranya yang pertama itu bagaimana kita dari segi pendidikan, baik itu dari segi pendidikan di rumah atau keluarga, kemudian pendidikan di sekolah, pendidikan di lingkungan sekitar masyarakat, dan segala macamnya. Poin penting daripada dunia pendidikan itu sendiri adalah bagaimana menciptakan pemerintah, bagaimana menciptakan warga negara yang taat terhadap negaranya. Salah satu contoh aksi-aksi daripada mewujudkannya itu semua, yang pertama itu melalui dunia pendidikan, memasukkan mata pelajaran kewarganegaraan, memasukkan mata pelajaran Pancasila ke dalam tingkah laku, dan menciptakan atau mewujudkan nilai-nilai nasionalis kita dengan memperkenalkan berbagai macam suku, budaya, agama, ras, dan golongan yang ada di Indonesia. Kalau kita itu memang benar-benar bangsa yang plural dan harus menghormati dan menghargai setiap tantangan dan setiap perbedaan yang ada, yang akan menjadi wujud daripada wawasan kebangsaan itu sendiri, dan akan terciptanya
kebinekaan itu sendiri. Artinya apa? Sesuai dengan semboyan ada Undang-Undang Dasar, ada Pancasila, ada NKRI, dan ada Bhinneka Tunggal Ika. Artinya keempat poin ini menjadi landasan bagaimana kita menciptakan generasi-generasi yang mampu menghancurkan atau mampu menerobos daripada gangguan hambatan yang tadi disebutkan. Menurut Bapak, pertama-tama harus kita gali dulu nilai luhur dari Pancasila itu sendiri. Dari Ketuhanan Yang Maha Esa, dari sila pertama sampai sila kelimanya. Dari nilai-nilai itu nanti baru kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang paling penting saat ini adalah rasa toleransinya. Jadi rasa saling bahwa kita ini adalah sebangsa dan setanah air. Jadi walaupun sudut pandangnya kita nanti berbeda-beda, yang membuat permasalahan itu kan sudut pandangnya berbeda-beda dan tidak ingin mau menang sendiri. Jadi ini egonya harus ditanamkan pada masyarakat kita bahwa ego itu harus direndahkan dulu. Yang diutamakan itu adalah rasa persatuan dan kesatuan, rasa memiliki Indonesia, rasa mencintai Indonesia. Jadi itu yang paling penting untuk saat ini ditanamkan ke masyarakat bahwa kita satu bangsa, satu tanah air, satu negara Indonesia yang harus sama-sama kita bela untuk kepentingan kita bersama. Itu harus kita tanamkan dulu kepada masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitar kita.